Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahdara ilaina Ramadan wa jami'al mandubat wal wajibat fiha. Walladzi unzilal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari keempat kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa menuntaskan ibadah saum kita, dan pada hari kelima atau pada malam kelima saat ini kita pun oleh Allah diizinkan untuk bisa berkumpul kembali di masjid, menyempurnakan puasa kita di siang hari dengan qiyamul Ramadan di malam hari. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang disebut oleh beliau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, demikian juga beliau bersabda man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Kendati pun ibadah puasa hukumnya wajib, sedangkan ibadah salat qiyamul Ramadan atau yang kita kenal dengan salat tarawih hukumnya sunnah, tetapi memiliki hikmah yang sama, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga apa yang disabdakan oleh Nabi ini oleh Allah dilimpah curahkan kepada kita semua, insyaallah. Salawat salam senantiasa terlimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwati fillah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih mengizinkan kita untuk bisa berRamadan. Dan tentunya Allah pun menghadirkan Ramadan ini kepada kita secara berulang-ulang. Telah puluhan kali, barangkali sesuai dengan usia masing-masing menjalani ibadah Ramadan ini. Namun tentu kita berharap yang berpuluh-puluh kali kita berRamadan, kita berharap walaupun hanya sekedar satu kali saja Ramadan itu benar-benar bisa menjadi jalan di mana kita memperoleh maghfirah dan rahmatnya kelak di akhirat. Syukur-syukur kalau tiap Ramadan tentu kita senantiasa menuai keberkahan. Sebab Rasulullah juga seringkali mewanti-wanti dan memprediksi bahwasanya banyak katanya orang yang melaksanakan ibadah saum tetapi tidak memperoleh apapun kecuali hanya keletihan, kelelahan, kesengsaraan, lapar, dahaga yang dirasakan. Dan juga Rasulullah pernah mengaminkan sumpahnya malaikat yang mengatakan raghima an pumriin adraka Ramadan falam yughfar lahu, kecewa, rugi, binasa. Sungguh merupakan kesengsaraan yang tidak bisa dibayangkan orang-orang yang diberikan kesempatan hidup di dalam bulan Ramadan tetapi tidak menjadikan sebab terampuninya dosa-dosa. Ikhwati fillah, Ramadan datang kepada kita menghimpun semua kebaikan. Ramadan datang kepada kita memusatkan kembali tugas-tugas kita yang memang sudah seharusnya dilaksanakan oleh setiap orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang yang beriman. Oleh karena itu memang menarik perintah ibadah ini diawali dengan seruan yang sangat indah, penuh kecintaan, kemesraan dari Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia dengan sebutan yang khusus, spesial, istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang yakin bahwa perintah Allah bisa mendatangkan kebaikan,
bahwa perintah Allah tidak akan menyengsarakan, bahwa perintah Allah bisa mendatangkan kemuliaan, keagungan, bahkan perintah Allah ini bisa mendatangkan apa yang menjadi cita-cita orang yang beriman kelak di akhirat, yaitu ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seruan ini pun merupakan seruan yang penuh dengan kecintaan dari Allah kepada orang-orang yang mengakuinya atau orang-orang yang menyadari tentang seruan ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Karena seakan Allah menyuruh kita sudah sempurna keimanannya. Wahai orang-orang yang sudah sempurna keimanannya. Kata amanu ini menggunakan kata kerja dalam bentuk lampau, mengisyaratkan perbuatannya tuntas, sudah. Artinya kita dianggap oleh Allah sempurna keimanannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tetapi tentu kita sendiri merasa masih jauh dari kesempurnaan tersebut. Terbukti Allah menyerunya, ya ayyuhalladzina amanu. Seruan itu demikian panjang, berarti mengisyaratkan yang menyeru dengan yang diseru masih jauh. Wahai orang-orang yang sudah sempurna keimanannya, walaupun kalian telah dianggap sempurna keimanannya, kalian kedudukannya masih jauh dariku, maka segeralah mendekat merapat kepadaku. Begitu kira-kira makna luasnya. Artinya kalau kita yakin dan sadar sebagai orang yang beriman, maka sesungguhnya ibadah Ramadan ini harus kita sambut dengan penuh antusias, penuh sukacita, penuh semangat. Setiap apapun momen-momen kebaikan di dalamnya, baik itu perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnahnya. Sebab biasanya kalau orang berRamadan landasannya dua. Satu sunnah, yang kedua tradisi. Amalnya sama, tapi landasannya dua. Ya, ada yang mengikuti sunnah, ada yang mengikuti tradisi. Mohon maaf, 30 Sya'ban salat subuh 3 saf. 1 Ramadan salat subuh masjid penuh. Pertanyaannya, kemarin di Sya'ban pada kemana? Pas 1 Ramadan tiba-tiba muncul ada. Nah, apakah ini mengikuti sunnah atau tradisi? Kalau mengikuti sunnah, insya Allah masjid harus selalu penuh salat subuhnya. Setiap saat, setiap hari, dari mulai bulan 1 sampai bulan 12 siklusnya. Karena apa? Demikian sunnahnya. Orang datang ke masjid berjamaah salat. Tapi pas Ramadan datang, kok mendadak rame. Nah, jadi kalau begitu, ini mengikuti sunnah atau tradisi? Kita husnudzon, insya Allah mengikuti sunnah. Jangan-jangan mungkin kalau tidak di Ramadan, kumandang adzan, kendati pun pakai speaker yang keras, tidak terdengar. Jadi dia tidak bangun tepat waktu. Sehingga tidak menyempatkan pergi ke masjid di salat subuh. Tetapi pas di Ramadan, bangun sahur, adzannya kedengeran. Nah, jadi akhirnya bisa memanfaatkan, bergegas, datang ke masjid. Dan pahala salat subuh berjamaah itu luar biasa. Luar biasa, ya. Bahkan disebut oleh Rasulullah pertanda keimanan sejati, sebab Rasulullah menyebutkan sebaliknya. Salat yang paling berat katanya dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dan salah satu yang beratnya itu adalah mendatangi tempat salatnya, yaitu masjid. Lau ya'lamuna fi ma khairun la tauma walau habban. Sekiranya mereka tahu kebaikan kedua salat tersebut, maka niscaya mereka akan mendatangi salat tersebut, tempat salat tersebut, walaupun sambil merangkak. Alhamdulillah, datang Ramadan, sifat kemunafikan dibersihkan. Akhirnya orang-orang datang ke masjid. Mudah-mudahan bukan sekedar tren di bulan Ramadan, tapi betul-betul karena kesadaran untuk mengikuti sunnah. Setuju, Pak? Setuju? Alhamdulillah. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, karena sesuai dengan tema yang saya sampaikan, barangkali ini hanya pembuka saja. Salah satu yang dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah bagaimana bahwa dalam bulan yang sangat singkat ini, hari-hari yang akan kita lalui,
Ternyata Allah kondisikan dalam waktu ini yang cepat ini, Allah menginginkan agar kita bisa mencapai derajat ketakwaan. Sebab derajat ketakwaan itu adalah derajat yang bisa menjadikan kita memperoleh segala kebaikan kelak di akhirat. Kita akan memperoleh perhatian Allah. Kita akan dihindarkan dari siksa neraka. Bahkan kemudian oleh Allah diperkenankan untuk bisa menempati surga. Itulah yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Makanya tidak bisa dipungkiri, saya yakin-yakinnya Ramadan, kendati pun barangkali sebagian orang merasakan adanya sesuatu yang berkurang. Ada keletihan, ada kelelahan, ada capek, bahkan ada orang-orang yang mungkin sedikit dari usaha-usahanya harus tutup karena gara-gara Ramadan, tapi ketahuilah dia datang sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah ingin agar di Ramadan ini kita bisa mengakumulasikan karakteristik ketakwaan yang mudah-mudahan proses 1 bulan ini bisa kita gembleng terus, bina terus dalam diri kita, keluar Ramadan menjadi orang-orang yang dikenal dengan orang yang memiliki karakteristik takwa tersebut. Ada 6 yang ingin saya sampaikan dalam majelis ini, tapi insya Allah dipersingkat saja. Ya, 3-nya merupakan hablum minallah dan 3-nya merupakan hablum minan nas. Mungkin kita sedikit bingung, amalnya kebanyakan yang menjadi tugas-tugas kita, tapi cukup fokus pada 6 hal ini. Ya, dalam hubungannya dengan Allah, bagaimana kita bisa meraih ketakwaan? Yang pertama adalah al-muha. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memelihara puasa kita agar puasa ini menjadi puasa yang tetap baik nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Sebab setiap ibadah apapun yang ada di dalamnya menjadi berlipat ganda karena dibingkai oleh puasa. Tetapi kalau bingkainya rusak, maka mungkin pahala-pahala itu tidak akan kita peroleh sebagaimana yang Allah janjikan. Nah, jadi kita jaga puasa kita. Bagaimana agar puasa ini betul-betul merupakan puasa yang menunjukkan karakteristik keimanan. Yang kedua, bagaimana menguatkan hubungan kita dengan Allah untuk meraih ketakwaan di samping menjaga puasanya, karena ini memang tema utamanya. Yang kedua adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sholat yang dicitrakan oleh sholat malam. Sholat malam itu adalah sholat yang sulit dilaksanakan dibandingkan dengan sholat siang. Tetapi Allah ingin menyadarkan kepada kita bahwa salat malam ini adalah da'bus sholihinal muttaqin. Kebiasaannya orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zariyat ayat 17 setelah Allah menyebut innal muttaqina fi jannati wa uyun, kemudian dalam ayat 17-nya Allah mengatakan bahwa ciri mereka kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang menyedikitkan tidur di malam hari. Ngapain? Wa minal laili fatahajjad bihi, dari sebagian malamnya ia laksanakan salat malam atau salat tahajud atau qumil laila illa qalila. Kemudian proses salat malam ini oleh Allah diajarkan kepada kita agar kita selalu bisa menjalani malam-malam Ramadan dengan salat malam yang disebut dengan qiyam Ramadan atau salat tarawih, yang memang untuk kemudahan secara teknis karena ada penekanan untuk dilaksanakan secara berjamaah, maka salat tarawih ini di awal malam. Jadi sebenarnya salat malam itu bisa dilaksanakan di awal malam, pertengahan malam, di penghujung malam. Disukainya di penghujung malam dari 1:30 sampai menjelang subuh. Karena apa? Itu waktu terbaik. Tetapi tadi untuk kemudahan, karena ada penekanan pentingnya melaksanakan salat ini di Ramadan secara berjamaah, kemudahan ba'da isya langsung kita laksanakan salat malam ini. Bangun sepertiga malamnya juga oleh Allah dikondisikan dengan cara kita dibangunkan untuk santap sahur. Sampai oleh Rasulullah disebutkan inna fis sahuri barakah, di dalam sahur itu ada keberkahan. Apa keberkahannya? Tentu bukan sekedar makannya, tapi keberkahannya banyak. Di satu sisi dibangunkan di sepertiga malam. Di situ kemudian kalau orang yang beriman, landasannya tadi ilmu gitu ya, tahu bahwa sepertiga malam itu adalah waktu terbaik, walaupun tersisa hanya sedikit waktu, dia bisa memohon kepada Allah yang Allah berjanji akan mengabulkannya. Dia bisa meminta yang Allah berjanji akan memenuhinya. Dia bisa meminta ampunan dan yang
mana Allah berjanji akan mengampuninya. Nah, itu keberkahannya di waktu sahur. Sehingga ciri orang yang muttaqin itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun, dan di penghujung malamnya mereka senantiasa, di waktu sahurnya mereka senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Kemudian akhirnya terdorong untuk berangkat pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Dan sudah dipastikan kalau sudah berjamaah sholat subuhnya, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, kata ini salat yang indah, salat yang terbaik, salat yang istimewa, salat yang disaksikan oleh para malaikat yang jumlahnya tidak pernah bisa kita bayangkan. Mereka memohonkan ampunan dan rahmat terhadap orang-orang yang berjamaah salat subuh tepat waktu tersebut. Itulah karena keberkahan di waktu sahur. Alhamdulillah, berkahnya Ramadan mendorong orang untuk kembali memakmurkan masjid. Yang ketiga yang harus kita aktifkan di bulan Ramadan itu adalah muasyarah bil Quran, dalam rangka membangun ikatan dengan Allah, menyibukkan saat-saat yang kita jalani di Ramadan ini dengan Al-Quran. Yang sudah bisa membaca, kejar target hataman. Yang belum bisa membaca, jadikan proses di Ramadan ini sebagai komitmen untuk bisa membaca Al-Quran. Cari tempatnya, datangi orangnya, gitu ya. Saya ingin belajar Al-Quran. Karena apa? Karena Ramadan itu bulan biasa. Kenapa kemudian dia menjadi istimewa? Karena unzila fihil Quran, pada bulan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai bentuk penghargaan, apresiasi terhadap bulan diturunkannya Al-Quran, maka Allah wajibkan setiap orang yang beriman untuk berpuasa. Boleh jadi kewajiban puasa ini karena kita memuliakan Al-Quran yang telah diturunkan pada bulan ini. Maka siapapun orang yang berpuasa di bulan ini, salah satu bentuk indikasi kesuksesannya adalah mampu membangun ikatan yang lebih kuat lagi dengan Al-Quran. Nah, ini 3 poin saja dalam rangka hubungan dengan Allah. Dengan sesama manusia sederhana saja. Bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang indah? Yang pertama adalah beramal dengan cerdas. Salah satunya adalah man aftara shaiman, katanya. Kalaulah kita mungkin memiliki kemampuannya, sedikit, sedang atau banyak, terserah. Yang penting kalau bisa nih beramal cerdas itu supaya berlipat pahalanya, berikan buka kepada orang yang berpuasa. Mampunya 1 orang, 2 orang, silakan. Karena apa? Karena Rasulullah menjanjikan siapa yang berikan buka kepada orang yang berpuasa, dia akan memperoleh pahalanya sebagaimana pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa terkurangi pahalanya. Jadi double pahalanya ya. Maka sebanyak yang mampunya ia lakukan, sebanyak itu dia memperoleh pahalanya. Ini beramal yang cerdas. Yang kedua, memperbanyak sedekah, zakat, infak. Bahkan kalau bisa ada wakaf yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini. Kenapa harus wakaf? Karena wakaf ini adalah jaminan di mana ketika apa yang diwakafkan itu dimanfaatkan oleh umat secara terus-menerus, berkelanjutan, kendati pun kita sudah wafat, insya Allah pahalanya terus mengalir. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati, dan kami catat amal-amalnya semasa hidup, tetapi juga apa yang menjadi bekas-bekasnya setelah mati oleh Allah terus dicatat. Jadi kita mati, buku catatan tetap terbuka. Kalau kita meninggalkan sisa-sisa kebaikan, terus dicatat mengalir kebaikannya. Tapi sebaliknya, jika meninggalkan sisa-sisa keburukan juga akan dicatat. Dan yang terakhir adalah, jadi apa namanya? Wakaf, zakat, sedekah perbanyak di bulan Ramadan ini. Nah, yang terakhir adalah binaul akhlaqil karimah, membina akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna orang yang beriman adalah yang paling baik, sempurna akhlaknya. Dan yang paling sempurna akhlaknya mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Artinya kepada siapapun sebenarnya ya, kita mulailah
akhlak itu kita bina, kita bangun, bagaimana interaksi keluarga kita agar menjadi sebuah interaksi yang baik, yang harmonis. Kemudian interaksi terhadap sesama tetangga, interaksi terhadap sesama kaum muslimin. Kenapa? Sebab Allah tuh menyukai kelembutan. Innallaha yuhibbur rifqa. Nah, kemudian salah satu yang dipertaruhkan dari sah tidaknya puasa kita secara nilai, bukan secara hukum batal atau tidaknya, secara nilai di hadapan Allah adalah indikasinya akhlak. Sebab Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan, perbuatan yang licik, jelek, curang, kotor, membuat orang lain merasa tersinggung, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak memiliki kepentingan hajat kepada orang tersebut kendati pun ia memaksakan diri menahan lapar dan dahaganya alias puasa. Ikhwati fillah rahimakumullah, semoga di hari ke-4 kita beribadah puasa menyongsong hari ke-5 esok, insyaallah kita masih tetap bisa menjaga semangat bagaimana agar ibadah Ramadan kita menjadi ibadah yang tetap indah, menjadi ibadah yang tetap terbaik, menjadi ibadah yang tetap bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.